Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kevin Mazda Kristianto di segmen Education Podcast. Podcast yang membahas berbagai hal tentang edukasi, terutama di lingkungan SMK 14 Bandung. Nah, di segmen kali ini kita kedatangan salah satu guru senior di SMK 14 Bandung, ya ini, Ibu Hutasuhut Genderia. Halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya Ibu? Baik, sehat. Nah, beliau ini menjabat juga sebagai Wakasek Kurikulum. Karena memang pembahasan kita kali ini dengan beliau adalah mengenai kurikulum merdeka di SMK 14 Bandung. Mungkin langsung saja di pertanyaan pertama, ya ini mengenai kurikulum merdeka itu sendiri. Apa sih itu tuh, Bu? Oh, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sebenarnya lanjutan dari kurikulum yang terakhir, yaitu kurikulum 2013 ya. Kurikulum 2013 sendiri sudah mengalami satu kali revisi, ada revisi 2018, kemudian sekarang ada kurikulum merdeka. Mungkin banyak orang yang beranggapan, wah ganti menteri ganti kurikulum gitu ya. Tapi sebenarnya kurikulum itu memang harusnya dinamis ya. Jadi karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan tuntutan teknologi yang terbaru, kondisi yang terbaru, ya otomatis kurikulum harus berubah, harus menyesuaikan. Nah, kurikulum merdeka ini mungkin kekuatannya itu lebih ke penyesuaian kalau di SMK ya, penyesuaian atau penguatan di kejuruan. Ya, itu nanti adanya kelas-kelas industri, kemudian adanya penguatan-penguatan di TEFA, kemudian budaya kerja. Jadi menciptakan atau mempersiapkan siswa itu benar-benar dia matang. Dan tidak hanya di bidang di persiapan kerja, tapi juga untuk kemampuan dia berwirausaha. Ditambah satu lagi dari kurikulum merdeka itu ada ciri khas lainnya, yaitu profil pelajar Pancasila, supaya tidak hanya teknologinya yang maju tapi juga nasionalismenya baik ya. Jadi kebayang ya, untuk menyambut Indonesia Emas itu lulusan-lulusan sekolah di Indonesia adalah lulusan-lulusan yang nasionalismenya bagus, teknologinya bagus, dan satu lagi nih hampir lupa, ada komputasi. Itu pelajaran wajib tuh ya, sistem informatika. Jadi sekarang anak seni juga belajar coding. Ya gitu ya. Jadi banyak perubahan sebenarnya dari kurikulum merdeka ini. Gitu. Jadi karena memang fokusnya untuk mengikuti standar industri, jadi memang di SMK ini difokuskan di keterampilannya juga ya, Bu? Iya, betul. Nah, mungkin apa saja misal mata pelajaran mungkin yang apakah akan ada perubahan atau tambahan di SMK ini nanti? Ya, kalau mata pelajaran yang umum sih rata-rata sama ya. Jadi agama, matematika itu tetap ada, tapi ada yang bergeser posisinya. Seperti matematika dan bahasa Inggris yang tadinya mata pelajaran umum berpindah menjadi mata pelajaran kejuruan. Supaya nanti matematika dan bahasa Inggrisnya itu yang sifatnya praktis. Ya, tidak pure teori, tapi nanti itu di kelas 11 dan kelas 12. Ada bahasa Inggris kejuruan, jadi nanti bahasa Inggrisnya lebih fokus bahasa Inggris DKV, bahasa Inggris Kria, bahasa Inggris TBO, udah ganti nama kan, masih penyesuaian ya. Nanti jadi TBKR, Teknik Bodi Kendaraan Ringan. Nah, seperti itu. Jadi vocabulary ataupun kosakata yang digunakan, anak DKV ya belajarnya kosakata bahasa Inggris yang di jurusannya, gitu. Termasuk matematika juga belum kebayang sih karena bukan guru matematika ya, tapi matematikanya matematika jurusan. Kalau untuk mata pelajaran kejuruannya juga justru jadi lebih umum, jadi lebih banyak mencakup. Bahkan di kelas 11 dan 12 itu hanya pelajaran pra-produksi, produksi dan pasca produksi. Jadi nanti langsung praktek produksi beneran nih. Seru kayaknya. Betul. Tadi ibu ada nyebut TBO jadi TBKR. Memang ada perubahan dari jurusannya juga, Bu? Iya, perubahan, ada yang ganti kulit, ada yang ganti personality ya, ganti kepribadian. Kalau untuk TBO yang tadinya teknik bodi otomotif, dia ganti kulit lah istilahnya ya, ganti casing jadi teknik bodi kendaraan ringan. Masih tetap di kelompok teknik. Kalau untuk Kria yang tadinya desain produk kreatif, ini jadi desain dan produksi Kria. Nanti konsentrasi keahliannya tetap ada kulit, kayu, keramik, logam, sama tekstil. Nah, yang animasi tetap animasi, yang berubah banyak itu multimedia.
Multimedia itu kan di SMK 14 cukup banyak kelasnya ya. Nah, untuk tahun pelajaran ini multimedianya sudah tidak ada, tapi bukan berarti punah begitu ya. Cuma bergeser, apakah multimedia ini nanti akan melebur dengan animasi atau dengan DKV. Bisa juga dengan broadcast. Nah, kalau di SMK 14 Bandung, multimedianya ini nanti dileburnya dengan DKV karena bidang yang dipelajari atau dikerjakannya lebih banyak miripnya dengan DKV. Itu mungkin ya perubahannya. Dan DKV ya tetap ada DKV. DKV tetap ada. Tetap. Saya juga sempat dengar nih kalau SMK 14 tuh terpilih sebagai SMK Pusat Keunggulan. Nah, betul. Iya, apa tuh SMK Pusat Keunggulan tuh? SMK Pusat Keunggulan ini ya namanya juga sudah pusat keunggulan ya, berarti harus ada lebihnya, harus ada istimewanya dibandingkan yang belum menjadi pusat keunggulan. Harapannya sih nanti kalau sudah berjalan ini bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain yang belum menjadi pusat keunggulan. Di mana sih letak keunggulannya? Letak keunggulannya itu yang pertama kita nanti akan fokus membentuk kelas-kelas industri. Kelas industri itu maksudnya pengajar-pengajarnya kita datangkan dari industri langsung. Jadi praktisi-praktisi ahli yang memang sudah sehari-hari bergelut dengan pekerjaan. Ya, kalau guru kan banyaknya pinternya di teori dan hasil pengamatan ya. Tapi kalau ini guru yang dari industri benar-benar dia sudah mengalami. Dan guru-guru yang ada di sekolah kita pun nanti akan dimagangkan. Jadi nggak hanya siswanya yang PKL, gurunya juga ada PKL, magang di industri kurang lebih 28 hari untuk menyesuaikan atau mengikuti ya keeping up gitu dengan kemajuan-kemajuan yang ada di industri. Kemudian salah satu dari keunggulan SMK PK itu adalah penguatan TEFA. Ya, jadi TEFA-nya itu diharapkan bisa menjadi maju bahkan independen nih sebagai sebuah unit bisnis ya. Di mana siswa benar-benar bisa ikut praktek langsung, terlibat di dalam produksi, bahkan tahu bagaimana sih mengelola sebuah bisnis. Jadi, itu mungkin. Ya, poin utamanya di mana siswa tuh fokus untuk praktek di lapangannya ya dengan guru-guru yang langsung dari industri, jadi bisa mendatangkan langsung. Ya. Nah, dengan adanya kelas bisnis tuh kelas industri. Nah, dengan adanya kelas industri itu nanti apakah ada perubahan jam pelajaran juga dari untuk siswa-siswa? Jam pelajaran nggak banyak berubah ya, tetap aja 1 jam pelajaran 45 menit, 1 hari 10 jam pelajaran. Jadi yang mau daftar ke SMK 14 jangan berharap jam 10 udah pulang ya, tetap aja 1 harinya 10 jam pelajaran. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi tertentu seperti kemarin pandemi ya, itu memang kita jadi lebih singkat, tapi itu kebijakan yang diatur oleh pemerintah kota. Ya. Nah, untuk dengan berbagai perubahan lah di SMK 14, Ibu ada pesan nggak untuk siswa-siswa, calon siswa yang nanti akan datang ke sini? Ya, untuk calon-calon ya peserta didik di SMK 14 Bandung, pastikan kalian tahu ya minat kalian tuh kemana. Dan tidak hanya diperlukan bakat ya, bakat itu nomor sekian. Yang paling penting itu minat dan kemauan. Kalau memang sudah punya minat, pasti punya kemauan atau usaha untuk membangun dirinya menjadi lebih baik lagi. Bagaimana caranya supaya tahu minat saya di mana? Cari informasi sebanyak-banyaknya. Misalnya mau daftar ke jurusan DKV atau ke KRIA atau ke TBKR atau ke animasi, pastikan tahu ada pelajaran apa saja sih di sini gitu ya. Jangan sampai nanti karena tidak suka matematika lalu ingin daftar ke DKV, padahal di semua SMK pasti ada pelajaran matematikanya dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Nanti kecewa. Pastikan kalian tahu, kemudian kalau sudah tahu minatnya, jangan ikut-ikutan sama temen ya. Rata-rata banyak juga tuh Kevin ya yang daftar ke SMK, milih satu jurusan karena biar bareng dengan teman SMP atau bahkan mungkin dipaksa oleh orang tua. Jadi pastikan ini memang benar-benar pure minat kalian supaya nanti motivasi dan perjalanannya juga bagus ya, karena memang sesuai dengan keinginan. Mungkin itu ya. Oh ya, nah tuh seperti yang tadi udah Bu Gene bilang, buat teman-teman nih yang mau daftar, pastiin dulu minat kalian, jangan asal pilih aja, karena kalau udah merasa salah jurusan, nanti kalian bisa aja ngerasa terpaksa belajarnya dan jadi terbebani lah dengan pelajaran-pelajaran yang dikasih guru.
Mungkin itu aja obrolan kita kali ini. Makasih Ibu udah sharing-sharing mengenai kurikulum Merdeka ini, dan buat teman-teman boleh pantengin terus sosial media dari SMKN 14 Bandung, cari-cari informasinya karena akan banyak informasi mengenai pendaftaran atau mengenai jurusan-jurusan. Jangan sampai kelewatan informasi-informasi tersebut. Nah, terima kasih sudah menonton segmen Education Podcast hari ini. Sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.